Shalom teman-teman, good morning. Yuk kita sembah Tuhan sebelum melakukan kegiatan-kegiatan. Mohon maaf suaranya baru bangun tidur. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Haleluya Tuhan. Saat pagi hari kami menyembah, mencari wajah-Mu, menikmati hadir-Mu, menikmati dekapan kasih-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan, kami puji nama-Mu Yesus. Kau yang berkuasa, Kau layak disembah, layak diagungkan Tuhan, layak dipuji. Bagi-Mu Tuhan pujian kami, bagi-Mu Tuhan sembah kami. Biar segala yang bernafas memuji-Mu, segala yang bernafas menyembah-Mu. Kau Yesus yang baik, ajaib dan mulia Tuhan.
terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan kalau kesempatan ini Tuhan, di pagi hari ini Bapa, di awal minggu ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk bernafas Bapa. Kami percaya ada satu tujuan Tuhan yang terindah dalam hidup kami, bahwa jika kami masih hidup saat ini Tuhan, kami mau hidup untuk menyenangkan Tuhan. Oleh sebab itu di pagi hari ini Bapa, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami mau sharing tentang kebenaran firman-Mu Bapa, yang akan menguatkan hidup kami, yang akan menuntun kami di jalan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus untuk perkenanan-Mu atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, dan kami mau sharing tentang firman-Mu di pagi hari ini yang akan menguatkan kami, yang akan menuntun teman-teman kami yang boleh mendengarkan live di pagi hari ini. Dalam nama Yesus berfirmanlah Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Sekali lagi shalom teman-teman. Terima kasih yang sudah gabung. Nah, pagi ini kita udah nyanyi buat Tuhan. Sorry kalau saya tidak terlalu bisa main gitar, tapi ya sudahlah ya, namanya juga berusaha. Oke, saya akan membawakan renungan tentang menjaga lidah. Firman Tuhan terdapat dalam 2 Samuel 14 ayat 12. Aku akan bacakan buat teman-teman semua ya. Sebentar. Oke, kita buka Alkitab dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-14 ayat 12. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Firman Tuhan berkata begini. Kemudian berkatalah perempuan itu, izinkanlah hambamu ini berkata sepatah kata lagi kepada tuanku raja. Jawabnya, katakanlah. Berkatalah perempuan itu, mengapa raja merancang hal yang demikian terhadap umat Allah? Oleh karena tuanku mengucapkan perkataan ini, maka tuanku sendirilah yang bersalah dengan tidak mengizinkan pulang orang yang telah dibuangnya. Sebab kita pasti mati, kita seperti air yang tercurah ke bumi, yang tidak terkumpulkan, tetapi Allah tidak mengambil nyawa orang, melainkan Ia merancang supaya seorang yang terbuang jangan tinggal terbuang daripadanya. Maka sekarang aku datang mengatakan perkataan ini kepada tuanku raja, karena orang banyak itu telah menakut-nakuti aku. Sebab itu pikir hambamu ini, baiklah aku berbicara dahulu dengan raja, mungkin raja mengabulkan permohonan hambamu ini. Sebab raja akan mendengarkan aku dan akan melepaskan hambanya ini dari tangan orang yang hendak memunahkan aku dan anakku bersama-sama dari milik pustaka Allah. Juga hambamu ini berpikir perkataan tuanku raja tentulah akan menenangkan hati. Sebab seperti malaikat Allah, demikianlah tuanku raja yang dapat membeda-bedakan apa yang baik dan yang jahat. Dan Tuhan Allahmu kiranya menyertai tuanku. Amin firman Tuhan. Oke. Kita akan baca renungannya. Menjaga lidah, saudara-saudaraku. Nah, bagian pertama kalau kita baca ini tentang perikopnya tentang Absalom kembali ya. Bagian pertama dari ayat renungan kita hari ini menjelaskan bahwa perkataan kita menentukan banyak hal dalam hidup kita. Dengan perkataan kita dapat mendamaikan ataupun sebaliknya, malah perkataan kita dapat menjatuhkan. Nah, perkataan kita juga dapat mendatangkan amarah atau kebencian bagi orang lain. Selanjutnya, amarah dapat mempengaruhi banyak hal dalam hidup kita. Begitupun dengan sukacita ataupun penderitaan hidup. Seringkali banyak ditentukan oleh lidah dan perkataan. Rumah tangga kita bahagia atau rumah tangga kita kacau tergantung dari lidah itu. Kadang-kadang kita nggak memahami bahwa kuasa lidah itu sungguh besar ya. Kuasa lidah itu memegang peranan penting antara kehidupan rumah tangga antara suami istri. Jadi kadang-kadang paling banyak istri itu tidak bisa menahan lidahnya sehingga menimbulkan banyak pertengkaran. Karena itu, saudaraku, firman Tuhan berkata, kalau kamu melihat hari-hari yang baik dalam hidupmu, peliharalah mulutmu dan jagalah perkataanmu.
Karena itu dalam renungan saya rindu membagikan beberapa tips mengenai perkataan kita. Minimal ada 4 tips bagaimana kita harus menjaga mulut dan perkataan sehingga bisa menenangkan orang lain yang mendengarkan. Ya, terutama mungkin kalau dalam masa pandemik ini kita banyak di rumah, jadi menenangkan suami atau istri atau anak-anak kita atau orang tua kita. Tips yang pertama yaitu jangan mengatakan semua yang kita pikirkan, namun pikirkanlah semua yang hendak kita katakan. Ulangi lagi, jangan mengatakan semua yang kita pikirkan, tetapi pikirkanlah semua yang hendak kita katakan. Ini adalah tips sederhana tetapi sangat penting. Misalnya kita berjumpa dengan seseorang, dalam hati kita berkata, aduh ini orang kok bodoh banget, atau body shame misalnya. Lu kok gendutan amat sekarang, lu kok kurus banget sih, penyakitan, sakit ya gitu. Jadi kadang-kadang perkataan kita, mungkin niat kita itu baik atau segala macam, tetapi karena penyampaiannya berbeda sehingga penyampaiannya menyakiti hati orang yang mendengarkan gitu. Jadi kadang-kadang kita harus memikirkan semua yang sebelum kita katakan. Kenapa? Karena anak-anak itu kalau anak-anak kecil sih selalu melontarkan apa yang ada di pikiran mereka, apa yang ada di hati kita. Nah, kita kan sebagai orang tua, sebagai orang yang sudah lebih dewasa harus lebih memfilter. Begitu. Hidup Kristen punya tanggung jawab bahwa perkataan kita haruslah perkataan yang membangun. Pertama, membangun yang berkualitas dan memuliakan Kristus. Karena itu, jangan biasakan mengatakan semua yang ada dalam pikiran, tetapi berusahalah untuk memikirkan, mempertimbangkan dengan matang apa yang hendak kita katakan kepada orang lain. Amin, saudara-saudara. Oke, yang kedua, jangan mengatakan hal-hal yang kita tidak ingin orang lain katakan kepada kita. Ya, seperti prinsip hidup ya, bukan cuma hanya dalam kekristenan, tetapi dalam hal banyak hal. Kalau kita tidak mau melakukan apa yang orang lain ingin lakukan kepada kita, jangan sampai kita lakukan gitu kepada orang, termasuk perkataan. Inti hidup kita ini sederhana, jangan mengerjakan hal-hal yang kita tidak ingin orang lain perlakukan kepada kita, seperti yang saya sampaikan tadi. Karena firman Tuhan berkata begini, saudara, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi hukum Taurat dan kitab Nabi. Itu terdapat dalam Matius 7 ayat 12. Dalam hidup ini jangan mengatakan apa yang orang lain tidak ingin katakan kepada kita. Kalau orang lain tidak ingin kita panggil dengan sebutan yang tidak enak, ya jangan kita panggil juga sebutan yang demikian. Oke, saudara. Dan yang ketiga, jangan mengeluarkan perkataan ketika kita sedang emosi. Nah, ini susah banget nih buat ibu, apalagi buat ibu-ibu, termasuk saya. Jadi firman Tuhan kan seperti pedang bermata dua ya. Jadi kalau saya menyampaikan kepada teman-teman, itu juga pasti firman Tuhan untuk saya. Apalagi untuk, maksudnya setiap hari kita diperhadapkan dengan banyak kegiatan, banyak stres, apalagi sekarang lagi pandemik. Wah, kadang-kadang kalau lagi hektik kerjaan, anak-anak lagi begini, suami minta ini itu segala macam, belum orderan segala macam. Wah, kita mungkin kadang-kadang emosi. Jadi kita terlontar saja perkataan yang tidak membangun. Kalau kita sedang emosi, maka perkataan kita akan sangat tidak bisa terkontrol, sangat tidak rohani, sangat tidak membangun, dan sudah pasti akan menyakiti banyak orang di sekitar kita. Karena itu jangan mengeluarkan perkataan dan pendapat apapun ketika kita sedang emosi. Yang paling baik dilakukan ketika kita sedang emosi adalah kita harus mungkin masuk kamar ke tempat yang nyaman sendiri, tenangkan hati dulu, tenangkan pikiran sebelum kita mengeluarkan perkataan, pendapat kepada orang lain atau orang di sekitar kita, sehingga mereka tidak tersakiti dengan perkataan kita. Oke, yang terakhir, yang keempat, tips untuk menjaga lidah, bagaimana kita menjaga mulut dan perkataan sehingga bisa menenangkan hati orang yang mendengar. Yang keempat adalah keluarkan perkataan dengan prinsip berguna dan membangun. Sebelum kita menyampaikan sesuatu, pikirkan apakah perkataan ini berguna atau tidak, apakah membangun atau justru membuat kekacauan atau keributan. Dua prinsip ini sangat penting. Kalau perkataan kita berguna,
Kalau perkataan kita membangun, barulah kita sampaikan. Maka hidup kita akan menjadi berkat yang besar bagi banyak orang, apalagi orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita yang tentunya ya. Saudaraku, kesadaran untuk menjaga lidah mengarahkan kita untuk memikirkan terlebih dahulu apa yang hendak kita katakan. Karena itu, jadilah orang yang bijaksana dalam berkata-kata, karena perkataan yang bijaksana akan meneduhkan hati orang yang mendengarnya. Amin. Renungan firman Tuhan pagi ini semoga bisa memberkati kita semua yang mendengarkan atau yang akan mendengarkan nanti, karena live ini akan di-save. Silakan teman-teman boleh dengarkan lagi tentang kuasa menjaga lidah. Bagaimana sih tips-tipsnya biar kita bisa menjaga mulut dan perkataan kita? Yang pertama, bisa menyenangkan juga hati Tuhan dan menenangkan orang-orang di sekitar kita yang mendengarkan. Amin firman Tuhan. Dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran-Mu, untuk renungan singkat yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini. Biar menjadi modal bagi kami di Senin ini Tuhan, untuk menjalani kegiatan kami sepanjang hari ini, bahwa kami diberikan pesan untuk lebih menjaga lidah kami, menjaga perkataan kami, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut kami boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menenangkan orang-orang di sekitar kami yang mendengarkan. Agar itu semua Tuhan kami boleh kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan dalam menjalankan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami serahkan hidup kami semua ke dalam tangan Tuhan. Bimbing kami Bapa, dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. See you next week. God bless you.